Aku, Mira, 26 tahun, seorang istri yang tengah mengandung anak pertama. Suamiku, Bayu, lelaki sederhana berusia 30 tahun yang bekerja keras sebagai buruh bangunan di Malaysia. Pernikahan kami berjalan cukup baik, atau setidaknya itulah yang selalu aku yakini. Bayu adalah pria baik, pekerja keras, dan setia. Dia pergi jauh demi masa depan kami. Tapi kesederhanaan hidup ini perlahan menjadi beban. Kesendirian di rumah semakin sering menghantui, terutama ketika malam tiba, dan aku hanya bisa memeluk perutku yang semakin membesar. Hingga suatu hari, semuanya berubah. Hari itu aku terpaksa meminta bantuan seorang teman lama yang tak pernah kusangka akan kembali ke dalam hidupku. Raka. Raka, pria yang dulu pernah mengisi hari-hariku, kini kembali hadir. Dia tidak lagi seperti dulu. Rambutnya lebih rapi, senyumnya masih sama, tapi tatapannya membawa kerinduan yang mendalam. Aku butuh seseorang yang bisa mengantarkanku ke klinik untuk pemeriksaan kehamilan, dan Rakalah yang datang. Di mobil, kami terjebak dalam keheningan canggung. Aku ingin berbicara banyak, tapi kata-kata itu seolah tertahan di tenggorokanku. Di klinik, Raka bahkan harus menyentuh perutku saat dokter meminta dia menenangkan bayi di dalam kandunganku. Tangannya terasa hangat, dan sentuhan itu membawa kenangan yang lama terkubur. Mira masih ingat dengan jelas hari pertama ia bertemu Raka. Itu terjadi 5 tahun lalu, ketika hidupnya masih sederhana namun penuh kebebasan. Waktu itu, Mira adalah seorang mahasiswi yang baru saja menyelesaikan semester akhir. Hari-harinya dipenuhi tawa, rencana masa depan, dan mimpi-mimpi besar. Dan di tengah kesibukan kampus, dia bertemu Raka, lelaki dengan senyum lebar dan tawa yang bisa membuat siapa saja merasa nyaman. "Kamu suka kopi pahit?" tanya Raka sambil menyerahkan segelas kopi hitam di tangan Mira. Mira tersenyum, menatap kopi itu sejenak sebelum menjawab, "Enggak, tapi mungkin aku akan coba kalau kamu yang buat." Itulah awal dari segalanya. Mereka sering menghabiskan waktu di kafe kecil dekat kampus, berbicara tentang segala hal. Tentang musik, film, mimpi, hingga ketakutan yang paling dalam. Bersama Raka, Mira merasa dilihat, bukan hanya sebagai seorang gadis biasa, tapi sebagai seseorang yang istimewa. Suatu malam, setelah hujan reda, mereka berjalan kaki menyusuri taman kota. Lampu-lampu jalan berpendar lembut, menciptakan bayangan samar di wajah mereka. "Kalau kamu bisa memilih tempat tinggal di mana saja, kamu mau tinggal di mana?" tanya Raka. Mira berpikir sejenak. "Aku ingin tinggal di tempat yang membuatku merasa rumah." Raka menatapnya dalam. "Dan kalau aku bilang, mungkin aku ingin jadi rumah itu." Mira terdiam. Ada sesuatu di matanya malam itu. Sesuatu yang seharusnya ia sadari sejak awal. Tapi waktu tidak selalu berpihak. Malam itu, mereka hampir berciuman. Tapi sebelum bibir mereka bertemu, ponsel Mira berdering. Bayu adalah pria yang saat itu baru saja masuk dalam hidupnya. Lelaki yang menawarkan stabilitas dan kepastian. Mira menjauh dari Raka, menatap ponselnya sejenak sebelum berkata, "Maaf, aku harus angkat." Dan saat itu, segalanya berubah. Baik, saya akan menambahkan adegan flashback antara Mira dan Raka untuk memperdalam latar belakang hubungan mereka. Adegan ini akan memperlihatkan bagaimana hubungan mereka di masa lalu, mengapa Mira bisa goyah, serta bagaimana kenangan itu perlahan kembali saat mereka bertemu lagi di masa kini. Saya juga akan memperkuat konflik batin Mira yang terjebak antara cinta lama yang belum padam dan kesetiaannya kepada Bayu. Kadang, cinta pertama tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi di balik kenangan. Flashback, pertemuan pertama Mira dan Raka. Mira masih ingat dengan jelas hari pertama ia bertemu Raka. Itu terjadi 5 tahun lalu, ketika hidupnya masih sederhana namun penuh kebebasan. Waktu itu, Mira adalah seorang mahasiswi yang baru saja menyelesaikan semester akhir. Hari-harinya dipenuhi tawa, rencana masa depan, dan mimpi-mimpi besar. Dan di tengah kesibukan kampus, dia bertemu Raka, lelaki dengan senyum lebar dan tawa yang bisa membuat siapa saja merasa nyaman. "Kamu suka kopi pahit?" tanya Raka sambil menyerahkan segelas kopi hitam di tangan Mira.
Mira tersenyum, menatap kopi itu sejenak sebelum menjawab. Enggak, tapi mungkin aku akan coba kalau kamu yang buat. Itulah awal dari segalanya. Mereka sering menghabiskan waktu di kafe kecil dekat kampus, berbicara tentang segala hal. Tentang musik, film, mimpi, hingga ketakutan yang paling dalam. Bersama Raka, Mira merasa dilihat. Bukan hanya sebagai seorang gadis biasa, tapi sebagai seseorang yang istimewa. Momen yang hampir menjadi cinta. Suatu malam, setelah hujan reda, mereka berjalan kaki menyusuri taman kota. Lampu-lampu jalan berpendar lembut, menciptakan bayangan samar di wajah mereka. Kalau kamu bisa memilih tempat tinggal di mana saja, kamu mau tinggal di mana? Tanya Raka. Mira berpikir sejenak. Aku ingin tinggal di tempat yang membuatku merasa rumah. Raka menatapnya dalam. Dan kalau aku bilang, mungkin aku ingin jadi rumah itu. Mira terdiam. Ada sesuatu di matanya malam itu. Sesuatu yang seharusnya ia sadari sejak awal. Tapi waktu tidak selalu berpihak. Malam itu, mereka hampir berciuman. Tapi sebelum bibir mereka bertemu, ponsel Mira berdering. Bayu adalah pria yang saat itu baru saja masuk dalam hidupnya. Lelaki yang menawarkan stabilitas dan kepastian. Mira menjauh dari Raka, menatap ponselnya sejenak sebelum berkata, "Maaf, aku harus angkat." Dan saat itu, segalanya berubah. Kembali ke masa kini. Kini, 5 tahun kemudian, Mira duduk di dalam mobil bersama Raka. Suasana hening, tapi pikirannya terbang jauh ke masa lalu. Ke malam itu di taman, ketika mereka hampir menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar teman. "Kamu masih suka kopi pahit?" tanya Raka tiba-tiba, membuyarkan lamunannya. Mira tersenyum kecil, merasa deja vu. "Sekarang aku suka." Raka menoleh padanya, dan untuk sesaat, Mira merasa seperti gadis yang sama 5 tahun lalu. Gadis yang bebas dan penuh harapan. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, dia bukan lagi gadis yang bebas. Dia adalah istri dari seorang lelaki yang bekerja keras di negeri orang. Dan di dalam perutnya, ada bayi yang sedang tumbuh. Tapi kenapa hati ini terus mencari Raka? Seminggu setelah malam di taman itu, Mira dan Raka berpisah. Raka mendapatkan pekerjaan di kota lain, dan Mira memutuskan untuk menerima Bayu sebagai pendamping hidupnya. Tidak ada kata perpisahan yang dramatis. Hanya pelukan singkat dan janji yang samar-samar. "Kita masih bisa bertemu lagi, kan?" tanya Raka waktu itu. Mira mengangguk, meski hatinya tahu, mereka tidak akan pernah sama lagi. "Hati-hati, ya." Itu adalah kalimat terakhir yang diucapkan Raka sebelum pergi. Dan sejak saat itu, mereka menjadi dua garis yang berjalan di jalur yang berbeda. Sampai akhirnya, mereka bertemu lagi sekarang. Di klinik, saat Raka menyentuh perut Mira untuk pertama kalinya, semua kenangan itu kembali. Sentuhan itu tidak hanya menghubungkan dirinya dengan bayi di dalam perut Mira, tapi juga menghubungkan mereka dengan masa lalu yang belum selesai. Mira menatap layar USG, melihat bayinya yang bergerak pelan. Tapi di sudut matanya, dia bisa melihat Raka. Dan di dalam hatinya, pertanyaan itu terus bergema. Bagaimana jika aku dulu memilih Raka? Setelah pemeriksaan selesai, mereka berjalan keluar klinik. Raka membuka pintu mobil untuk Mira. "Terima kasih sudah antar aku," kata Mira pelan. Raka hanya tersenyum. Tapi senyum itu penuh arti. "Aku selalu ada di sini kalau kamu butuh." Mira menunduk, menatap tangan Raka yang masih menggenggam pintu mobil. Tangan yang dulu hampir menjadi rumahnya. Dan saat itu, Mira sadar, cinta pertama tidak pernah benar-benar pergi. Mira duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Bayu akhirnya pulang. Setelah bertahun-tahun bekerja keras di Malaysia, dia kembali untuk menjalani hidup yang mereka bangun bersama. Bayu tersenyum, menyentuh perut Mira yang kini semakin besar. "Sebentar lagi kita akan jadi keluarga kecil yang bahagia, kan?" katanya dengan penuh harapan. Mira tersenyum kecil. Tapi di balik senyumnya, ada luka yang tak pernah bisa ia ungkapkan. Karena hari itu, sebelum Bayu tiba, Raka datang untuk terakhir kalinya. "Mira,
Aku tahu aku terlambat, tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu, kata Raka dengan suara bergetar. Mira menatapnya dengan air mata yang menggenang. Raka, ini bukan tentang aku atau kamu. Ini tentang bayi ini, tentang keluarga yang harus aku jaga. Raka mendekat, menggenggam tangan Mira untuk terakhir kalinya. Kamu gak harus menjalani ini kalau kamu gak bahagia. Mira, aku bisa jadi rumahmu. Aku bisa jadi ayah untuk bayi ini. Kamu gak harus bertahan hanya karena kewajiban. Air mata Mira akhirnya jatuh. Dia tahu, bersama Raka, dia bisa bahagia. Tapi ada harga yang harus dibayar. Harga yang terlalu tinggi. Mira melepaskan genggaman tangan Raka. Aku harus pergi. Raka, kamu dan aku, kita adalah cerita yang indah. Tapi kita ada di waktu yang salah. Dan dengan langkah berat, Raka pergi, meninggalkan Mira dengan hati yang hancur. Bayu tertidur di sampingnya malam itu, dengan tangan melingkar di pinggang Mira. Tapi hati Mira kosong. Dia membuka pesan terakhir dari Raka. Jika suatu saat kamu berubah pikiran, aku akan selalu menunggumu di tempat kita bertemu terakhir kali. Mira terdiam lama, memandangi pesan itu sebelum akhirnya menghapusnya. Raka adalah cinta yang tak pernah bisa ia miliki. Malam itu, Mira menatap langit-langit kamar, menyadari bahwa kebahagiaan yang diimpikannya mungkin bukan takdirnya. Dia memilih bertahan. Bukan karena cinta, tapi karena kewajiban. Dan dalam keheningan malam, Mira tahu, ada cinta yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki, hanya untuk dikenang.